Fajar Dwi Cahyanto, warga Dusun Kedung Suko RT 01 RW 26 Desa Baslasari, Kecamatan Baslasari ini ditemukan warga dan petugas di hutan Sembah Tulis lereng Gunung Argopuro, perbatasan antara Tanggul dan Baslasari. Awalnya, korban bersama 3 orang temannya sedang melakukan penjelajahan di hutan lereng Gunung Argopuro dengan mengendarai sepeda motor trail. Namun korban yang berada di posisi paling depan memacu kendaraannya terlalu kencang sehingga teman-temannya kehilangan jejak. Setelah ditunggu cukup lama, korban tak kunjung muncul sehingga 3 temannya mencoba mendatangi rumah korban namun ternyata belum pulang. Akhirnya warga dibantu petugas Polsek dan Koramil berusaha melakukan penyisiran di hutan hingga akhirnya korban ditemukan dalam kondisi tak berdaya. Kami himbau untuk yang mau masuk ke hutan yang belum menguasai atau belum tahu medannya, saya himbau untuk apabila sudah sore minimal maksimal lah sebelum maghrib itu harus turun. Tapi kalau sudah menguasai medannya, kalau sudah tahu tempatnya, ya monggo silakan. Tapi kalau belum tahu, kami sarankan untuk keluar dari hutan sebelum maghrib. Dari Baslasari, Sugito, Cimbaru TV melaporkan. Menerima informasi tersebut, BPBD Jember langsung melakukan distribusi air bersih sebanyak 5.000 liter ke lokasi. Tak hanya air bersih, BPBD juga membagikan 200 jerigen berkapasitas 20 liter dan sabun cuci tangan kepada warga di desa tersebut. Petugas juga memasang tandon air berkapasitas 1.200 liter yang nantinya akan digunakan untuk pendistribusian air bersih secara rutin. Hal itu dilakukan sebagai upaya mencukupi kebutuhan air bersih warga. Menurut data dari BPBD Jember, setidaknya terdapat 247 keluarga mengalami krisis air bersih di Dusun Kerajaan Desa Palalang, Kecamatan Kalisat. Jumlah tersebut menambah daftar warga Jember yang terdampak krisis air bersih, karena sebelumnya hanya 73 keluarga di lingkungan Patrang Tengah dan Darungan Cangkring, Kelurahan Patrang yang mengalami kekeringan. Di prediksi kita kan sampai bulan September akhir ya, ini kekeringan terus. Nah, sesuai dengan SK Bupati bahwa ini termasuk tanggap darurat untuk bencana kekeringan. Untuk itulah kita mengantisipasi dan kita persiapkan semuanya agar masyarakat yang mengalami kekeringan terutama kembali ke air bersih untuk konsumsi ya. Ini kita harus penuhilah agar mereka bisa hidup lebih layak dan sehat. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih 320 kepala keluarga, BPBD Jember secara rutin melakukan distribusi air bersih setiap 2 hari sekali di jumlah titik tersebut. BPBD mengimbau warga segera melaporkan ke pemerintah desa atau kelurahan setempat jika di kawasan tempat tinggalnya mengalami krisis air bersih agar dapat segera dilakukan pendistribusian air bersih. Dari Jember, Yudi Sadi, Cimbaru TV melaporkan. Selama beberapa pekan terakhir, harga komoditas cabai daerah Wuhan mengalami penurunan secara drastis. Untuk harga cabai hijau anjlok dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp8.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai seret turun dari Rp40.000 menjadi Rp30.000. Dengan turunnya harga cabai tersebut, Busroh selaku petani cabai asal Kecamatan Wuhan mengaku masih bisa meraup keuntungan namun sangat tipis. Ia berharap harga cabai hijau bisa kembali naik di atas Rp10.000 agar para petani bisa menikmati hasil jerih payahnya. Antara 8.000 9.000 itu. Sebelumnya sampai berapa ini, Pak? Hah? Sebelumnya 15.000 15.000. Itu per kilo ya, Pak? per kilo. Nah, ini turun harga ini sejak kapan? Ya sekitar 5 harian, 5 hari 4 hari. Kenapa kok Semenjak 17-an ini turun harganya? turun harga. Kenapa, Pak? Harganya kok turun, Pak? Ya mungkin ya kirimnya agak sulit perjalanannya. Perjalanan itu. Ya. Dari Wuhan, Bambang Sugiarto, Cimbaru TV melaporkan.
Hal tersebut diungkapkan pelatih tim sepak bola Porprov kontingen Jember M. Rafiq. Skuadnya fokus mematangkan persiapan menjelang Porprov beberapa pekan terakhir dengan latihan rutin dan game internal di Stadion Noto Hadinegoro Jember. Kabupaten Jember yang sebelumnya menjadi tuan rumah Porprov 2022 yang lalu berhasil menyabet juara 1 cabur sepak bola setelah berhasil mengalahkan kesebelasan Kabupaten Pasuruan dengan skor 1-0. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jatim 7 2023 rencana akan dilaksanakan pada tanggal 9 hingga 16 September 2023 mendatang. Di 4 daerah yang menjadi tuan rumah bersama, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Tim kesebelasan Jember sebagai pemenang juara tahun lalu dijadwalkan akan menjadi membuka turnamen pada tanggal 7 September esok. Waktu yang mepet ini dimaksimalkan untuk melakukan persiapan final pematangan strategi. Sayangnya, latihan terkendala kondisi lapangan di Stadion Noto Hadinegoro Jember yang masih di bawah standar dan belum bisa menyamai kondisi lapangan di Stadion Delta Sidoarjo. Pelatih tim Jember M. Rafiq meminta Askap Jember memfasilitasi pemain untuk berlatih di Stadion Jember Sport Garden. Untuk tim Porprov Jember sementara ini kita tetap melakukan latihan dan uji coba. Jadi persiapan kita tetap semaksimal mungkin. Sementara ini untuk kendala kita latihan ya, latihan itu harusnya kita itu minta lapangan yang standar sama dengan di Delta. Ya, kita minta itu uji coba terakhir menjelang keberangkatan ke Sidoarjo kita minta di CSG. Kita nunggu manajer dan ketua Askap apakah di ACC atau tidak. Kabupaten Jember sendiri menargetkan dapat mempertahankan capaian tahun lalu. Coach Rafiq tetap mewaspadai tim-tim kuat di Jawa Timur, terutama Kabupaten Pasuruan yang bertemu Jember di final tahun lalu. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember TV melaporkan. Seperti inilah gelaran Expo serta Bazar yang diikuti oleh mahasiswa KKN Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember Rabu siang. Acara yang digelar di halaman kampus ini memamerkan berbagai jenis produk UMKM, baik yang dibuat oleh mahasiswa maupun masyarakat setempat. Produk-produk UMKM ini berasal dari 4 kecamatan sesuai penempatan dari para mahasiswa, seperti Kecamatan Arjasa, Basasari, Umbul Sari, dan Kecamatan Silo. Seluruh produk UMKM yang dihasilkan menggunakan bahan dasar sesuai potensi yang ada di wilayahnya masing-masing. Tak hanya membuat produk, mahasiswa KKN IAI Al-Qadiri juga melakukan pendampingan terhadap UMKM setempat, salah satunya membantu kepengurusan sertifikasi halal dan perizinan agar nantinya bisa mempermudah pelaku UMKM dalam memasarkan produknya. Digelarnya Expo serta Bazar UMKM hasil KKN mahasiswa ini diharapkan bisa mendorong minat mahasiswa untuk berwirausaha serta mampu mengasah kemampuan memasarkan produk agar bisa laku di pasaran. Pada hari ini tanggal Agustus 2023 jajaran panitia KKN baik internal maupun aktif kemarin sudah seluruh posko yang kita bagi di 4 titik, Kecamatan Arjasa, Barisal, Umbul Sari, dan Silo. Seluruh DPL sudah mengadakan penarikan. Sehingga pada saat ini panitia KKN mencoba mengadakan expo dalam rangka mengevaluasi hasil kerja yang dilakukan oleh para peserta KKN di 4 titik. Dari keluhan para peserta KKN, mungkin satu adalah minimnya hari yang cukup singkat, hanya 41 hari. Padahal sudah kita petakan, makanya perlu ada pendampingan selanjutnya. Karena saya lihat untuk KKN yang metodenya ABCD ini
Ini sudah kita lakukan sekitar 2 tahun yang lalu. Sehingga ini bentuk dari estafet dari kakak-kakak sesungguhnya. Tahun ini, walaupun mereka terbatas, kemudian mereka menghasilkan banyak produk yang memang jadi produk utama. Lebih kepada UMKM di masing-masing desa. Sementara itu, salah satu mahasiswa, Suci Firdaus, mengapresiasi gelaran expo serta bazar produk hasil KKN mahasiswa ini. Karena mendorong semangat mahasiswa maupun suatu kelompok usaha, khususnya UMKM, dalam melakukan uji coba pemasaran, menjalin kerjasama dan keberanian memulai usaha. Selain itu, dengan adanya perizinan dan sertifikasi halal, produk UMKM ini lebih mudah diterima dan siap untuk dipasarkan. Dengan semangat berwirausaha, Suci bersama kelompoknya pun telah membuat produk UMKM keripik kopi yang seluruh bahan bakunya berasal dari Jember dan telah berizin lengkap dengan sertifikat halal. Expo bazar seperti ini untuk memamerkan hasil ataupun produk dari teman-teman mahasiswa KKN Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember yang dilaksanakan atau yang bertempat di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, seperti itu. Tadi membawa apa? Tadi di posko 3 membawa produk kerupuk kopi seperti itu. Sebenarnya program kerja kami itu ada 2. Yang pertama program kerja pendampingan sertifikasi halal dan juga pendampingan media pembelajaran. Nah, di yang pendampingan sertifikasi halal di sini kami menemukan 10 UMKM. Jadi ada 10 UMKM yang kami dampingi sertifikat halalnya seperti itu. Tak hanya bazar, jajaran Rektorat Kampus juga memberikan penilaian terhadap seluruh produk mahasiswa. Produk dengan nilai tertinggi nantinya dirilis sebagai produk terbaik. Dari Jember, Yudisadi, Jember TV melaporkan. Seperti inilah persiapan para atlet Pordasi Jember menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur September mendatang. Tiap hari, dari pagi hingga sore, seluruh atlet berlatih di Jember Riding Club di Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung. Tak hanya atlet, kuda pacu juga disiapkan dengan serius karena kondisi kuda yang sehat dan prima sangat berpengaruh untuk menjadi sarana atlet saat perlombaan. Didampingi pelatih, seluruh atlet tampak serius menjalankan program pelatihan agar saat berlaga nanti bisa menunjukkan kemampuan yang maksimal. Dalam Porprov 2023 ini, Pordasi Jember akan menurunkan 5 atlet yang turun dalam 2 nomor, yakni nomor pacu kuda 2 atlet dan nomor horseback archery atau memanah sambil berkuda sebanyak 3 atlet. 5 atlet tersebut diharapkan mampu memenuhi target dengan meraih 3 medali emas dan 2 medali perak. Jadi persiapan menjelang Porprov ini antara atlet itu sudah siap karena di sini di Pusditlarkap Pordasi ini sudah memiliki punya sendiri pusat latihannya. Jadi antara atlet berkuda yaitu joki dengan kudanya itu harus sama-sama siap. Untuk target di Porprov sementara ini saya berdasarkan hasil eksebisi yang kapan hari Jember jadi tuan rumah itu saya 3 medali emas 2 perak, insya Allah seperti itu. Sementara itu, bagi pelatih dan atlet, persiapan yang matang terus dilakukan seperti berlatih setiap hari serta mematangkan mental bertanding agar seluruh atlet yang berlaga bisa memberikan yang terbaik dan mampu meraih medali. Namun secara umum, baik kuda pacu maupun kelima atlet akan berlaga, seluruhnya dalam kondisi siap bertanding. Mengingat sebagian atlet sudah pernah mengikuti laga exhibition pada Porprov 7 Jember tahun 2022 yang lalu. Kesiapan atlet kita karena memang tahun lalu sudah pernah ikut eksibisi Porprov, alhamdulillah sudah maksimal. Tinggal kita warming up, terus exercise yang sungguh-sungguh anak-anak, terutama tentang kedisiplinannya seperti itu. Insya Allah kalau dari horseback archery itu ada 3 rider ya. Dari racing itu ada 2 perwakilan dari Jember. Jadi total atlet dari
cabur Pordasi itu 5, 2 official, ya 5 atlet seperti itu. Alhamdulillah sudah latihan setiap minggu, pasti ada latihan. Kita mempersiapkan dari jauh-jauh hari, semoga membawa hasil yang baik dan memuaskan. Optimis bisa membawa medali. Iya. Persiapan secara pribadi apa deh yang disiapkan? Mental. Porprov 2023 September mendatang akan digelar di 4 kabupaten dan kota sebagai tuan rumah bersama, yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, dan Kabupaten Jombang. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember TV, melaporkan. Dalam rangka memeriahkan peringatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ratusan warga keturunan etnis Tionghoa di Jember mengajak masyarakat umum untuk selalu membiasakan penerapan pola hidup sehat melalui olahraga secara rutin. Berpakaian serba merah putih, komunitas Happy Line Dance berjalan kaki diiringi dengan lagu bernuansa nasionalisme. Tak hanya dari keturunan etnis Tionghoa, organisasi ini juga beranggotakan masyarakat Jawa dan berbagai suku lainnya sebagai wujud persatuan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Terdiri dari berbagai profesi mulai pengusaha, pegawai berbagai instansi hingga dari kalangan UMKM, mereka melebur secara guyup dan rukun dalam kegiatan Agustusan yang dilakukan di Villa Dragon sekitar Rembangan. Mereka juga melakukan doa bersama untuk bangsa dan negara agar Republik Indonesia semakin damai dan penuh toleransi di dalam masyarakatnya yang multi etnis dan multikultur. Para peserta juga mendoakan seluruh pahlawan Indonesia, termasuk para pahlawan dari kalangan etnis Tionghoa yang gugur dalam memperjuangkan dan mempertahankan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Indonesia ini boleh merasakan tangan kuasamu yang melindungi sehingga kami bisa hidup tentram, aman dan... Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan lomba senam sehingga para peserta sangat antusias dan berolahraga secara riang gembira. Strategi semacam ini dinilai sangat penting agar para anggota semakin bersemangat untuk menjaga kebugaran tubuh demi meningkatkan imunitas dan mengobati stres. Lomba berbasis aktivitas fisik yang menyenangkan tersebut juga berupa estafet kaos, lomba ketepatan baris berbaris dengan mata ditutup, permainan kecermatan tim, nyunggi tempe, hingga tes cerdas cermat hafalan Pancasila. Puluhan hadiah hiburan diberikan dalam lomba tersebut. Pihak penyelenggara juga menyediakan check-up kesehatan, mulai dari tes kadar gula darah, tes kolesterol, asam urat, dan lain sebagainya. Pemilik Hotel Luminor Jember yang juga merupakan ketua komunitas Happy Line Dance, Nani Wijayanti, mengatakan bahwa pihaknya memang sangat terbuka terhadap masyarakat umum dari berbagai kalangan yang mau bergabung demi membiasakan pola hidup sehat melalui olahraga rutin. Kita usia kita itu memangnya begitu. Saya menjamin kita semua itu bisa sehat. Kita peduli sama yang semuanya. Jadi kita semua itu tidak memilih siapapun yang ikut. Tidak memilih anggota, tapi kami membangun kebersamaan semua untuk membina hubungan yang sehat dan berolahraga. Itu saja. Ada bakti sosial ada. Bentuknya? Ke panti-panti asuhan, ke panti-panti jompo, anak yatim piatu, itu. Sebagai wujud kecintaan terhadap Indonesia, panitia juga menyediakan konsumsi dari aneka jajanan tradisional buatan UMKM. Dari Jember, Amal Faid, Jember TV melaporkan.